Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berjauh-jauhan pembelajarannya, tapi kita tetap semangat ya. Jadi kalian sekarang sudah di kelas 4. Nah, kelas 4 ini merupakan kelas yang lebih tinggi daripada kelas yang kemarin tahun lalu. Otomatis waktu kalian akan semakin padat, pelajaran juga akan semakin sulit ya, tapi tenang, insya Allah kita akan belajar dengan sungguh-sungguh. Apabila dengan sungguh-sungguh, insya Allah tidak akan ada kesulitan yang kalian hadapi. Oke, langsung saja ya, kita akan belajar tentang mari belajar Al-Quran. Nah, pembahasan pertama ini kita akan belajar tentang surat Al-Falaq. Mungkin kalian sudah hafal ya bunyi surat Al-Falaq itu, kemudian suratnya itu ada berapa ayat, surat yang keberapa. Nah, kamu nanti kita akan segera mempelajarinya. Oke, kita langsung saja ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama bisa membaca Al-Quran, khususnya Al-Falaq dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil itu adalah cara membaca Al-Quran dengan benar, sesuai tajwid, sesuai makharijul huruf ya. Jadi tidak hanya dengan lagu yang melengking-melengking, tidak hanya seperti itu, tapi juga belajar tentang panjang pendek, tentang huruf-hurufnya, tentang tajwidnya ya. Kemudian yang kedua adalah bisa menulis surat Al-Falaq dengan benar, dengan rapi ya. Kemudian yang ketiga adalah menghafal Al-Quran, khususnya surat Al-Falaq dengan benar. Nah, menghafal di sini yang saya inginkan adalah menghafal sesuai dengan tajwid yang tadi ya. Tidak semena-mena kalian hafal kemudian bacanya seenaknya saja, tidak sesuai dengan tajwid. Misalkan qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu salah ya, karena falaknya ini adalah pendek. Oke, nanti kita akan praktekkan bagaimana cara menghafal Al-Falaq dengan benar. Oke, sekarang kita berkenalan dengan surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini adalah surat yang ke-113. Totalnya berapa sih surat Al-Quran itu? Surat Al-Quran itu adalah suratnya ada 114 surat. Nah, berarti Al-Falaq ini adalah surat nomor 2 terakhir dari Al-Quran. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah An-Nas ya. Jadi An-Nas itu adalah setelah Al-Falaq, surat yang ke-114. Nah, Al-Falaq ini surat yang ke-113. Diturunkan di kota Mekah. Jadi Al-Falaq ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Ingat ya, Makkiyah. Oke. Yang kedua, Al-Falaq ada 5 ayat. Nah, kamu tentu sudah paham ya, ada 5 ayat. Yang ketiga, surah Al-Falaq ini nomor 2 terakhir sebelum surat An-Nas. Nah, tadi Bapak bilang ya. Oke. Yang keempat, surat Al-Falaq dan An-Nas disebut dengan mu'awwizatain. Ada yang pernah dengar mu'awwizatain itu apa? Nggak tahu? Oke, saya kasih tahu. Surah Al-Falaq dan An-Nas disebut dengan mu'awwizatain. Kenapa? Karena dua surat ini mengandung ta'awudz. Kalian tahu ta'awudz? Ta'awudz ini adalah yang sering kalian baca ketika sebelum membaca Al-Quran. Bunyinya gimana Pak? Bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu ta'awudz yang sebelum baca Al-Quran. Nah, surat Al-Falaq dan An-Nas itu mengandung sama ta'awudz atau memohon perlindungan. Bunyinya gimana Pak? Qul a'udzu. Nah, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan birabbin nas, kepada Tuhan yang manusia. Itu ya. Jadi kalau qul a'udzu birabbil falaq
Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Nah, jadi Al-Falaq dan Anas ini mengandung ta'awuz, ya. Ta'awuz ini artinya adalah mohon perlindungan kepada Allah. Oke, nanti kita akan pelajari apa saja yang perlu kita mohon kepada Allah agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang terakhir adalah Al-Falaq, artinya waktu subuh. Kenapa sih waktu subuh? Karena waktu subuh ini adalah waktu yang paling mustajab, ya. Sebelum waktu subuh ada sepertiga malam terakhir di mana Allah mengabulkan seluruh permintaan, seluruh doa manusia yang bangun pada sepertiga malam terakhir. Jadi inilah keutamaan dari waktu subuh, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yuk baca surat Al-Falaq. Sudah bisa? Kita akan baca Al-Falaq. Nah, ini dia. Oke ya. Nah, kamu nanti bisa ikuti cara saya membaca. Nanti tugasnya akan sama, ya, merekam suara atau video kalian sedang membaca Al-Falaq. Ya, yuk kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ulangi. Oke. Sekalian nanti akan Bapak jelaskan tentang tajwidnya. Oke ya. Ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, harus memantul ya Pak ya? Iya, memantul. Coba kalian lihat. Di sini ada yang namanya huruf qalqalah. Ini dia. Qalqalah itu adalah hurufnya ada 5. Ada ba, ada jim, ada dal, ada to, ada qaf. Ada 5. Kalau disingkat lebih gampangnya baju di toko. Jadi ba, jim, dal, to, dan qaf. Cara bacanya adalah dengan di dipantulkan. Coba simak ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi bukan begini. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu kurang tepat ya. Harus ada pantulannya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, seperti itu ya. Nah, ayat selanjutnya min syarri ma khalaq. Ulangin. Min syarri ma khalaq. Nah, di sini ada nun sukun ketemu dengan huruf shin. Ya, huruf shin. Huruf shin ini termasuk huruf ikhfa. Cara bacanya dengan mendengung, dengan mengganti huruf eng. Cara gampangnya ya. Min syarri ma khalaq. Jadi bukan min ya. Bukan min syarri ma khalaq, bukan, salah. Jadi harus dengan mendengung. Min syarri ma khalaq. Nah, seperti itu. Nanti kamu harus praktekkan sesuai dengan tajwidnya. Oke, ayat selanjutnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ulangin. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, itu ayat keberapa? Ayat ketiga. Di sini ada sama seperti yang di atas, ada nun sukun bertemu dengan huruf shin.
Cara bacanya sama ya, cara bacanya sama, yaitu dengan mendengung. Mendengung itu cara gampangnya huruf eng. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Seperti itu. Oke, ayat selanjutnya, ayat keempat. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kamu perhatikan di terakhir, ayat terakhir setiap ayat ini merupakan huruf qalqalah semuanya. Nah, apabila di akhir kalimat seperti ini atau di tanda waqaf, maka huruf dari qalqalah wajib dibaca memantul. Uqad, seperti itu. Hasad, seperti itu ya. Jadi nanti kamu bisa praktekkan. Oke? Oke. Sekarang selanjutnya. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke isi pesan dari surat Al-Falaq. Al-Falaq ini sini apa sih pesannya? Nah, nanti kamu akan tahu. Oke. Pesan yang paling utama adalah kita harus selalu mencari dan memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita mohon perlindungan, berdoa itu harus kepada Allah, tidak boleh selain kepada Allah. Karena apabila selain kepada Allah itu disebut dengan syirik. Orangnya disebut dengan musyrik. Perbuatannya disebut dengan syirik, orangnya disebut dengan musyrik. Ya, hati-hati. Dosa musyrik itu dosa yang tidak termaafkan oleh Allah karena dia termasuk yang dikatakan Allah. Jadi kita harus paling utama memohon perlindungan, berdoa kepada Allah, itu harus kepada Allah, tidak kepada yang lain. Oke, yang selanjutnya, berlindung dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Ya, jadi kita juga harus berlindung kepada Allah dari makhluk yang Allah ciptakan. Contohnya Pak, karena kita manusia ini diciptakan tidak seorang diri di muka bumi. Ya, kalian tahu di Allah ini di muka bumi menciptakan ada namanya malaikat. Ya, ada makhluk Allah namanya setan. Ada makhluk Allah yang namanya iblis. Ada makhluk Allah yang namanya hewan. Ada makhluk Allah yang namanya tumbuhan. Banyak. Jadi kita harus berlindung dari kejahatan makhluk Allah tersebut karena tidak semua makhluk yang Allah ciptakan itu bersifat baik. Contoh, manusia saja ada yang jahat, ada yang baik. Apakah itu termasuk kejahatan makhluk yang Allah ciptakan? Betul. Itu termasuk makhluk yang diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus berlindung kepada Allah. Kemudian contoh lagi, berlindung dari godaan setan. Ya, menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan maksiat. Jadi kita harus berlindung kepada Allah. Kemudian berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Maksudnya gimana nih? Ada yang tahu? Maksudnya adalah kita berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Maksudnya adalah malam apabila sudah gelap. Kenapa Pak? Karena kejahatan pada malam hari itu biasanya lebih banyak daripada kejahatan pada siang hari. Contoh mencuri. Tentu saja mencuri ya. Mencuri lebih banyak pada malam atau lebih banyak siang? Pasti lebih banyak malam. Kenapa? Karena pada malam itu semua manusia sedang lengah, sedang beristirahat. Maka dari itu, apabila telah malam, gelap gulita, tengah malam, maka kamu harus berhati-hati. Jangan sampai kamu keluar pada malam hari, karena malam hari ini sangat berbahaya. Banyak kejahatan yang mengincar. Di siang hari saja banyak pencopet, apalagi di malam hari yang orang tidak melihat. Ya, seperti contoh beberapa tahun yang lalu banyak aksi begal
tahu sendiri ya, itu dilakukan di malam hari, tengah malam. Jadi kita harus berlindung dari kejahatan malam. Kemudian berlindung dari penjahat, berlindung dari kejahatan penyihir. Maksudnya apa penyihir? Penyihir ini ahli sihir, ahli tenung, ahli yang sering mengguna-guna ya, ahli sihir lah, kamu tahu, dukun. Nah ya, dukun ya, kamu harus berlindung kepada Allah dari kejahatan dukun, sehingga Rasulullah SAW ini selalu menganjurkan umatnya ketika malam sebelum tidur itu disunahkan membaca surat 3 surat terakhir, Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas, kemudian baca ayat kursi ya. Jadi itu adalah sunnah Rasulullah. Untuk apa? Untuk berlindung dari kejahatan ahli sihir ya, ahli sihir, tenung, ahli santet, dukun. Nah itu ya, itu juga berbahaya. Kemudian yang terakhir adalah berlindung dari kejahatan orang yang dengki. Coba kamu perhatikan deh, dari 5 tadi, dari makhluk Allah ciptakan, dari malam, dari kejahatan penyihir, semuanya berbahaya kan? Berbahaya. Nah ternyata sifat dengki sama bahayanya dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan tadi, sehingga disebut oleh Allah dalam surat Al-Falaq, berlindung dari kejahatan orang yang dengki. Apabila dia dengki, dengki itu apa? Dengki itu adalah kamu tahu iri? Tahu ya, iri adalah sifat ingin ya, ingin memiliki atau ingin mencapai atau ingin mendapatkan nikmat yang diterima orang lain, itu namanya iri. Itu namanya iri. Jadi ingat ya, jadi kalau iri adalah sifat ingin ya, ingin mendapatkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, itu namanya iri. Terus bedanya dengan dengki apa? Kalau dengki itu lebih berbahaya. Kenapa? Karena orang yang dengki itu selain iri, dia juga berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut dari orang lain. Bahaya ya, bahaya. Jadi orang dengki dan orang iri lebih bahaya orang dengki, sehingga disebutkan oleh Allah dalam Al-Falaq, kita berlindung dari orang yang dengki ya. Jadi orang dengki itu, saya ulangi lagi, orang dengki itu adalah orang yang iri atau orang yang ingin mendapatkan nikmat orang lain dan berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut dari orang itu, namanya dengki. Contoh, teman kamu ada yang punya sepeda baru, nah kamu punya perasaan iri, aduh saya pengen sepeda baru nih kayak teman-teman saya belum punya. Nah itu adalah baru iri. Kalau dengki itu dia berusaha untuk menghancurkan atau berusaha untuk mengambil ya, agar orang lain tidak mendapatkan itu. Nah teman kamu yang punya sepeda ini kamu pinjam, kemudian kamu kempesin misalkan, nah itu nggak boleh, itu dilarang, itu namanya sifat dengki. Orang lain dapat nikmat, kita harus bersyukur, ikut seneng, nggak boleh dengki sama orang lain, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya, oke, ada yang ditanyakan? Nanti apabila ditanyakan nanti akan kita bahas di Google Classroom ya. Oke ya, sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.